Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Albi, NIM 2019 0510 324. Hari ini saya akan membahas pemikiran politik Islam di Indonesia, pra, masa, dan pasca Orde Baru. Topik yang saya bahas hari ini adalah, pertama, Islam dan umat Islam pra Orde Baru, yang kedua, pemikiran politik Islam masa Orde Baru, yang ketiga ada pasca Orde Baru, dan yang terakhir ada kesimpulan. Islam dan umat Islam pra Orde Baru. Pembahasan tentang Islam dan umat Islam pra Orde Baru terkait erat dengan gerakan Tajdid yang muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20-an, yang dikenal sebagai gerakan pemikiran Islam modern Indonesia. Salah satu ciri khas ialah berdirinya organisasi Islam seperti Syariat Dagang Islam (SDI) berdiri tahun 1999. Yang kedua ada Syarikat Islam (SI) berdiri tahun 1911. Yang ketiga ada Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Yang keempat ada Persatuan Islam Persis berdiri tahun 1923. Yang kelima ada Nahdlatul Ulama yang berdiri tahun 1926. Semua organisasi ini didirikan di Jawa, sedangkan Tawalib yang berdiri tahun 1918 berasal dari Sumatera. Proyek garapannya diarahkan pada perjuangan. Pertama, pembentukan dan penyempurnaan Tauhid. Yang kedua adalah mencapai kemerdekaan. Setelah mencapai kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, perjuangan bangsa Indonesia melalui Orde Baru pada tahun 1945 sampai 1966, era ini dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada era ini, pemikiran bangsa Indonesia terbagi menjadi nasionalis, sekuler, dan nasionalis Islam. Jika kita mencermati perjuangan Islam, umat Islam di era ini, tidak ada seorang pun yang menafikan bahwa umat Islam memainkan peran yang sangat besar dalam menghancurkan kekuatan komunis di Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas pemikiran politik Islam masa Orde Baru. Secara dialektis, demokrasi Pancasila adalah sebuah sintetis dari demokrasi liberal tahun 1950-an dan demokrasi pemimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Itu adalah minus dari demokrasi tersebut. Namun karena disintegrasi nasional dan instabilitas politik yang terjadi sepanjang tahun 20 tahun pertama pasca kemerdekaan merupakan trauma politik yang terus-menerus menghantui rezim Orde Baru. Maka rezim Orde Baru sangat menaruh perhatian terhadapnya. Sedemikian besarnya perhatian ini sehingga Orde Baru tampak sangat resesif atau koresresif dalam menangani isu-isu di sekitar. Integrasi nasional dan stabilitas politik, sehingga pemerintah Orde Baru dalam mengolah konflik politiknya melakukan depolitisasi dalam puncaknya memperlakukan politik asas tunggal. Karena prioritas difokuskan kepada pembangunan ekonomi yang harus ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan nasional, maka pembangunan demokrasi mengalami kelambanan. Dalam kaitan ini, ide politik Islam selama periode Orde Baru harus disampaikan dengan sangat hati-hati. Trauma politik masa lampau dengan pihak ABRI berangsur-angsur hilang, tetapi ide tentang negara Islam sudah gugur dengan sendirinya dengan ditetapkan Pancasila sebagai salah satu asas Orpol dan Ormas. Yang ketiga ada pasca Orde Baru. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan pemerintahan baru di bawah pimpinan B.J. Habibie menyatakan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1999. Beberapa partai Islam didirikan oleh kaum muslimin. Berdirinya partai Islam yang banyak, paling tidak ada 3 tipe partai berlatar belakangan Islam yang berdiri. Pertama, partai yang menginginkan dipakainya Islam sebagai asas dan memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Partai dalam kelompok ini adalah Partai Keadilan, yaitu PK, Partai Kebangkitan Umat, yaitu PKU, Partai Nahdlatul Ulama, ada PNU, Partai Indonesia Baru, ada PIB, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Bulan Bintang atau PBB. Kedua partai yang berasakan Pancasila tetapi tidak mempertimbangkan konstituante tradisional Islam. Dalam kartu ini
adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Yang ketiga ada partai yang memiliki hubungan khas dengan kalangan muslimin, tetapi tidak membatasi diri pada umat Islam dan kepentingan khasnya. Pada dalam kategori ketiga ini adalah Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Daulah Ummah yaitu PDU. Berdirinya Partai Islam menurut kalangan yang setuju jika dilihat dari proses demokratisasinya, keberadaan Partai Islam sesungguhnya mencerminkan kesediaan umat Islam untuk masuk dalam wacana demokratis. Jadi Partai Islam sesungguhnya merupakan wujud partisipasi umat dan pengakuan terhadap demokrasi di Indonesia. Pemikiran di atas. Jadi kesimpulannya, pemikiran di atas memberikan corak Islam di Indonesia beberapa dekade terakhir sejak Orde Baru hingga sekarang tampak berubah-ubah. Jika indikasi politik yang digunakan, maka proses pergerakan politik dalam hubungan antara Islam dan negara dapat diamati dengan jelas. Periode ini dimulai dengan hubungan yang baik antara umat Islam dan ABRI, TNI, dan Polri sebagai penopang utama kekuatan Orde Baru, hingga kemudian posisi politik umat dipinggirkan. Mereka telah memperlakukan kita, umat Islam, sebagai kucing kurap, begitu komentar Muhammad Nasir mengenai cara pemimpin Orde Baru menghalangi bangkitnya peran politik Islam. Namun gabungan keterpaksaan mengikuti alur politik yang diterapkan Orde Baru, membatasi jumlah dan peranan partai politik dan mengubah ideologi politik, dan reaksi intelektual yang memadai dari kaum muslimin sendiri telah menghubungkan umat Islam dengan negara. Hubungan yang pada awalnya antagonis kemudian berubah menjadi akomodatif untuk kemudian meminjamkan istilah Bastiar Effendi, yaitu berkembang ke dalam hubungan yang integratif antara Islam dan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.